Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kisah-kisah sahabat. Kisah Islamna Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang sangat terkenal. Di kemudian hari ia dikenal dengan kesuhudan dan keilmuannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya. Hanya saja dia menyimpangnya. Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya. Saudaranya pun pergi ke Mekah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor kepadanya. Aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia. Dan aku mendengar ucapan yang dia ucapkan bukan ucapan ahli sahir dan juga bukan ucapan ahli sihir. Abu Dzar tidak puas dengan informasi itu. Abu Dzar tidak puas dengan laporan ringkas yang datang dari saudaranya. Ia pun memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berpikir tidak aman jika menanyakan tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang. Maka hingga sore hari ia terus tinggal di Masjidil Haram dalam keadaan seperti itu. Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat ada seorang musafir asing. Pada masa itu, menunaikan hajat para musafir, orang-orang miskin, dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun membawa musafir itu ke rumah dan menjamunya. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya ke Madinah. Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pada pagi harinya ia kembali ke Masjidil Haram. Sepanjang hari keadaan tetap seperti itu. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak bisa menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia belum mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tersebar luas. Siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia pun berpikir tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Ia takut jika ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang itu berprasangka buruk, ia akan mendapat kesusahan. Sore hari yang kedua itu, Sayyidina Ali berpikir, musafir asing ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengajak kembali tamunya menginap dan menjamu di rumah. Namun malam itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu belum bertanya juga kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada tamunya, Tuan, apakah sebenarnya tujuanmu datang ke Madinah? Setelah meminta, Sayyidina Ali radhiyallahu bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaan. Barulah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mengutarakan maksudnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika besok pagi aku pergi, ikutlah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas, maka jika selama di perjalanan nanti kita menemui seseorang yang mencurigai perjalanan kita, aku akan pura-pura kencing
atau pura-pura membetulkan terompa, sehingga engkau terus berjalan, jangan menungguku, agar orang tidak mengetahui perjalanan kita. Keesokan paginya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diikuti musafir itu tiba di tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbincang-bincang dengan beliau. Saat itulah Sayyidina Abu Sar radhiyallahu anhu masuk Islam. Selanjutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya. Beliau melarang Sayyidina Abu Zar menunjukkan keislamannya di muka umum. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pulanglah kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi dulu, dan engkau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan." Sayyidina Abu Sar radhiyallahu menjawab, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya, aku akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lantang di tengah-tengah kerumunan orang kafir yang tidak beriman itu." Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram dan dengan suara lantang ia berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Selanjutnya orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka berat, bahkan ia hampir saja menemui ajalnya. Paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas, yang ketika itu belum masuk Islam, melindungi Sayyidina Abu Sar dan membaringkannya di atas dirinya dan berkata kepada mereka, "Kesaliman apa yang sedang kalian lakukan? Kau tahu, ini seorang dari kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju Syam. Perdaganganmu dan segala urusan kalian akan di negeri Syam akan menemui kesulitan jika orang ini mati. Maka jika ini betul-betul mati, maka jalan menuju ke Syam akan tertutup." Ucapannya itu menyadarkan orang-orang yang memukuli Abu Sar. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari Syam. Jika jalur dari Syam tertutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka melepaskannya. Hari kedua dengan suara lantang Sayyidina Abu Sar radhiyallahu anhu mengulangi perbuatannya, menyerukan kalimat tauhid di hadapan orang banyak. Orang-orang pun tidak tahan mendengar kalimat itu. Mereka langsung menyerangnya lagi. Hari itu juga, hari kedua, Sayyidina Abbas jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati, maka jalur perdagangan mereka akan tertutup menuju Syam. Faedah, perhatikanlah baik-baik. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Sayyidina Abu Sar menyembunyikan keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Sar tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan karena semangat dan gelora hatinya. Tindakan itu untuk membela yang hak. Adapun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Sar tidak mampu menanggung resikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu menentang perintah Nabi. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Dalam menyebarkan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Sar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menerima kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah penyebab urusan agama para sahabat meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka dan mereka menang di setiap medan pertempuran. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tidak ada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan Islam. Alhamdulillah, inilah kisah Abu Sar Al-Ghifari yang mudah-mudahan menginspirasi kita untuk semangat mendakwakan ini agama. Baik, kita tutup dengan doa kafaraah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.